Hai, good morning good people. Hari Jumat, waktunya kita bicara tentang leadership, tentang tim, human asset. Saya sekarang bicara tentang dua hal ya, dua hal yang super duper penting, fundamental dari tim kita. Apakah tim kita akan menjadi luar biasa berkarya, bermanfaat, bekerja dengan luar biasa, niat, atau tim kita menjadi loyal atau lemas. Yaitu tentang dua faktor yang namanya passion and purpose. Ya, passion atau hasrat, gairah, ya, dan purpose atau memberi makna, mendapatkan atau memberikan manfaat. Nah, passion dan purpose ini sering sekali dibicarakan oleh banyak pembicara, banyak coach, banyak mentor, banyak trainer, banyak motivator. But I think secara honestly saya pikir kita perlu luruskan ke tempat yang benar, karena kebanyakan orang hanya bilang mulai dari passion Anda. Jika Anda mau sukses, gunakan passion Anda. Passion is everything, dan seterusnya, sehingga Anda akhirnya merasa passion itu apa toh, ya. Nah, kali ini kita bahas mana yang lebih penting, passion atau purpose di dalam pekerjaan kita. Let's go guys. Alright guys, so pertama kali, apa tuh passion? Passion adalah sesuatu yang Anda dapat. Banyak orang memahami bahwa passion itu sesuatu yang Anda ciptakan, sesuatu yang Anda cari, sesuatu yang Anda ingin temukan. Nah, sebetulnya itu hampir betul, 50% betul. Sebetulnya passion itu sebetulnya sudah ada di dalam kita. Ya, kita tidak usah cari-cari. Ya, nanti saya jelaskan ada 5 passion, ada 5 rasa passion. It comes with 5 different flavors. Passion ada 5 rasa. Ya, di mana Anda harus tahu Anda dapat rasa vanilla, coklat, atau rum, atau strawberry, atau durian. Oke? Nah, purpose itu apa? Jadi kalau passion itu apa yang Anda dapat, purpose itu apa yang Anda berikan. Ya, passion itu apa yang Anda dapat. Karena itu banyak orang bilang passion itu dekat dengan hati. Ya, karena apa? Anda suka, Anda nikmati. Ya, passion itu sesuatu yang Anda dapat, dan purpose itu apa yang Anda berikan atau kontribusi. Oke? So kalau kita tanyain mana passion atau purpose, mana yang lebih penting? Now, secara fair saya katakan dua-dua penting, ya. Tapi biasanya orang mulai dengan passion dulu, kemudian dilengkapi dengan purpose. Ya, passion dulu, baru dilengkapi dengan purpose. Coach, bagaimana apa yang terjadi kalau kita hanya punya passion dan tidak punya purpose, atau punya purpose mendapatkan purpose tapi tidak mendapatkan passionnya? Well, itu yang saya bilang, pekerjaan Anda soon or later, cepat atau lambat akan menjadi boring, akan menjadi membosankan. You get bored, Anda akan menjadi bosan karenanya. Salah satu pengusaha kakap, ya, pernah cerita kepada sekretarisnya kebetulan kenal dengan teman saya. Jadi ini ceritanya panjang ya. Bosnya sekretaris ngomong sama sekretaris ngomong sama teman saya ngomong sama saya, gitu ya. Si bos itu, tapi karena memang saya di satu perusahaan yang lama sebelum saya jadi coach, dia bilang, bos ini kan kurang kaya apa ya, sudah miliarder, sudah uangnya sudah banyak banget ya. Mungkin triliuner mungkin ya, triliuner gitu ya, orang punya uang 1 triliun rupiah lebih. Dia mengatakan pada sekretarisnya, masa nggak bosen ya kerja gini-gini terus? Ya, kamu nggak bosen, aku aja bosen. Nah, ini tandanya bahwa salah satu yang hilang, which is I don't know what, ya, which is it's not my place to judge, tapi saya mengatakan salah satu kalau nggak passionnya atau purpose-nya hilang. Oke, so mari kita mulai. Passion itu ada 5 hal. Ada 5 cita rasa yang Anda perlu temukan di diri Anda dan tim Anda. Ingat ya, vlog saya kemarin minggu lalu bicara tentang winning team, tentang bagaimana membuat tim Anda menjadi win. Kalau mereka mau berusaha keras untuk Anda, mereka harus win something. Bukan win for you, but win for them. Nah, definisi win for them lebih lanjut saya jelaskan di sini, yaitu mereka menemukan kemenangan atas passion mereka. 1, cita rasa pertama, yaitu orang yang bekerja atau passion karena kompetensi. Ini sesuai dengan jurusan pelajarannya, keterampilannya, keahliannya. Dokter, itu passion karena memang sekolahnya dokter, gitu ya. Jadi memang passion karena memang dari dulu dia memang ingin jadi dokter, dan memang keterampilannya adalah sebagai spesialis untuk menyembuhkan orang. Kompetens, kalau di bisnis apa? Accounting, marketing, sales. Which is sales agak hati-hati ya, karena nggak ada sekolahnya sales. Tapi, well, you know what I mean. Kemudian bagian pajak, tax, ya, semua yang ada dasar keilmuannya dan memang kompetensinya di situ, sehingga dia berkarya sesuai dengan kompetensinya. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah kompetensi passion. Yang kedua adalah people passion. Ini orang-orang yang suka bekerja di dalam lingkungan karena senang dengan koleganya. Ya, passionnya adalah berinteraksi dengan sesamanya, berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan bosnya. Jadi hubungan people-nya, ya, mereka suka dengan people passion. Ini terutama orang high I, ya, dalam DISC, dominan, intim, stabil, dan cermat. Ini intim, ya. People passion. Yang ketiga, namanya learning passion. Learning passion ini artinya apa? Mereka yang bergairah bekerja karena dia selalu belajar sesuatu baru. Find something new and kemudian mempelajari sesuatu. Ya, jadi ini yang kita bilang namanya orang yang keep learning, keep growing, atau growing mentality, atau growing mindset, which is very very good kalau Anda punya tim di perusahaan Anda. Perhatikan, orang yang punya learning passion, Anda perlu tahu sebagai bos, tugas Anda adalah untuk menyediakan sarana untuk mereka belajar. So they feel like they win something karena dia mendapatkan sesuatu yang dia pelajarin dan dia menambah ilmunya. So kita sudah competence, people, learning, dan yang keempat yang saya bilang namanya adalah lucky bastard, ya. Lucky bastard, ya, orang yang beruntung, yaitu namanya creative passion. Creative passion adalah orang yang bekerja di dunia yang menimbulkan wow, ketakjuban, misalkan musik, kemudian interior design, arsitek, tukang gambar, pelukis, ya. Orang yang passion karena kreatif yang muncul setiap hari dan selalu sesuatu yang membuat dia wow. Ya, terkejut, terkesima, pokoknya amazed. Makanya saya bilang lucky bastard, ya, orang yang beruntung banget. Nah, creative passion ini jarang, hanya di beberapa tempat tertentu, tapi Anda bisa menemukan di tim Anda juga, ya, orang yang bekerja karena dia mencari sesuatu yang wow, yang new. Not only learning but wow, ya. Kalau learning aja tidak membuat mereka wow, mereka nggak mau, mereka minta wow, ya. Lucky bastard, biasanya di dunia seni dan industri musik dan film. Alright, dan yang kelima adalah, ini adalah bos punya passion, yaitu achievement passion. Mereka bekerja karena mengejar hasil, mengejar prestasi, mengejar keterbuktian, apa ya ngomongnya, ya, proven, ya. Mereka minta sesuatu yang menghasilkan dan mereka minta diakui bahwa dia berhasil. Ya, ini namanya achievement passion. Nah, salah satu dari 5 passion ini, jika hanya, saya balik. Kalau Anda punya salah satu saja dari 5 passion ini, maka tim Anda atau Anda sendiri itu nggak akan lama. Biasanya nggak akan bosan. Ya, jadi rumusnya adalah, I'm gonna let you in on a little secret. Saya akan memberitahukan sedikit poin saya ketika saya mengcoach perusahaan, terutama di SDM tim. Saya akan mencari minimal 2 faktor di dalam 5 passion ini di tim dia. Kalau salah satu, kalau timnya hanya bisa satu, maka saya bilang dia kurang. Timnya nggak akan menjadi tim juara. Timnya akan tidak menjadi tim hebat. Ya, minimal 2 dari 5 ini, which is 1 tentunya yang paling handal, yang paling harus adalah passion yang berhubungan dengan competence, which is nomor 1. Ya, jadi tolong perhatikan, passion yang competence ini harus dicocokkan, right man in the right place, ya, orang yang benar di tempat yang benar. Ya, jadi passion sesuai dengan kompetensi mereka. Dan yang kedua, sebisa mungkin yang achievement passion. Kalau 2 itu sudah ada, fine. Tapi kalau tidak bisa achievement bagaimana? Ya, learning, kreatif, atau people passion. Oke, so kalau 2 dari 5 passion itu minimum standar, ya, minimum standar saya ketika saya mengcoach, saya mencari 2 dari 5 passion itu, apakah timnya ada atau tidak. Jika cuma 1, jika 0, of course it's not working, ya. Oke, dan yang kedua, purpose. Setelah Anda punya passion, Anda harus punya purpose. Kalaupun Anda punya 2 dari 5 passion yang saya katakan tadi, Anda mungkin oke, jadi tim yang juara, tapi lambat laun Anda akan bosan. Kenapa? Karena purpose is about giving, not getting. Ya, tadi passion itu getting, you get the feeling, you puas karena dunia Anda setting untuk memuaskan diri Anda. Sedangkan purpose is about giving out, memberikan. Nah, kalau passion ada 5, kalau purpose ada 3 level. Yang pertama adalah tangible giving out, yang kita bilang namanya tangible value. Misalkan contoh accounting, ya akan memberikan pekerjaannya, apa tahunya bahwa dia memberikan purpose, ya kalau kalau laporan keuangannya selesai tepat waktu, kalau laporan keuangannya tidak ada kesalahan, itu purpose-nya dia. Itu yang membuat dia bangga dengan pekerjaan karena bisa memberikan laporan yang benar, laporan yang tepat waktu, dan segala macam. Kita bilang namanya tangible value. First, you have to get this tangible value. Ya, sales, ya berarti closing, menghasilkan omset untuk perusahaan.
ya. Marketing menghasilkan leads atau prospek untuk perusahaan dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pekerjaan-pekerjaan standar yang diukur hasilnya, ya. Semua diukur hasilnya, tapi terutama pekerjaan-pekerjaan yang fundamental di dalam bisnis seperti marketing, financial, HR, kemudian finance, ya. Marketing, financial, HR operation. Kemudian yang kedua adalah level kedua daripada purpose adalah namanya personal meaning, ya. Namanya personal meaning itu artinya apa? Tidak semua pekerjaan itu bisa diukur dari berdasarkan project atau hasil atau progress atau hasil. Ya, kalau sales bisa, marketing bisa, HR bisa, finance bisa, operation bisa. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan small detail thing seperti misalkan office boy. Ya, office boy kan nggak ada hubungannya dengan operasional secara umum. Ada hubungannya secara operasional dalam jangka panjang, yes, tapi tidak ada hubungan dengan kebangkrutan perusahaan. Kan nggak ada tahu office boy yang kerjaannya salah membuat bangkrut perusahaan. Kecuali kalau dia nggak sengaja membakar kantor loh ya, itu lain urusan. Ya, tapi kalau secara umum kan nggak ada. Sehingga kalau Anda punya tim di level-level seperti ini, di kebun binatang contohnya ya, pembersih kandang, ini yang bersihkan maaf kata kotoran binatang segala macam. Itu kan susah sekali diukur keberhasilannya bagaimana. Ya, tapi dia punya purpose yang namanya social meaning. Ajarin tim Anda untuk merubah sudut pandang. Ya, kalau office boy, Anda akan mengajari tim Anda untuk membuat bangga bahwa dia memberikan hasil yang detail, yang sempurna, yang bersih, yang nyaman, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain nyaman di toilet, karena toiletnya wangi dan bersih. Ajarin mereka untuk menanya responnya kepada orang yang habis keluar dari toilet. Pak, Bu, toiletnya bersih apa bagaimana? Apakah puas dengan wangi yang parfum yang saya pasang dan segala macam. Ya, ajarin mereka di level-level office boy ini untuk merasa win something karena purpose-nya social meaning, personal meaning. Alright? No, so nomor pertama adalah tangible value, yang kedua adalah personal meaning, dan yang ketiga of course social meaning, yaitu yang paling tinggi, yaitu ketika Anda tidak lagi fokus untuk menghasilkan uang untuk perusahaan Anda, tapi memberi manfaat di luar uang Anda. Ya, terutama ketika masa-masa sekarang perusahaan-perusahaan lagi berusaha untuk engage ke dia punya purpose yang paling tinggi, yaitu namanya social meaning. Now, that's it. Ada passion, ada purpose. Your job adalah untuk menemukan minimal 2 dari 5 passion dan minimal 1 dari 3 level purpose. Which is hopefully Anda bisa mencapai ke level 2 bahkan ke level 3. Tapi minimal level 1 dan 2 dari 5 passion itu. Jika Anda bisa mencapai 3 dari 5 passion di dalam tim Anda dan mencapai ke level 3 yaitu social meaning, baik Anda ataupun tim Anda, ini yang kita bilang namanya significance level. Ya, level yang paling tinggi yaitu yang significant, yang bermanfaat, dan Anda menjadi orang yang super passionate dan super powerful di dalam bergairah sekali di dalam mengerjakan pekerjaan Anda. Dan hasilnya bisa luar biasa, energi Anda tidak akan habis, tidak gampang bosan, tidak bisa bosan, dan tidak pernah capek. Setiap hari kayak Robocop gitu, kerja terus, tapi tambah lama tambah kerja nggak tambah loyo, tambah semangat. Karena 3 dari 5 dan mencapai level 3 untuk purpose. Semoga Anda bisa mendapatkan level itu, guys. It's time for you to evaluate, untuk mengevaluasi tim Anda apakah mereka minimal punya 2 dari 5 passion dan minimal di level 1 mereka sudah memberikan value untuk perusahaan Anda dan mereka sendiri. I see you tomorrow, guys. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Boom.